Hai semuanya, ketemu lagi di Ika Wulandari Channel. Dan kali ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga negara Indonesia di Malaysia yang memiliki kisah tragis ditipu ya oleh seorang calo atau juga agent dan memiliki gelar datuk. Tentunya ini peristiwa yang sangat miris dan semoga kisahnya Mas yang di sebelah saya ini bisa menjadi contoh dan juga kita tidak tertipu dengan calo-calo yang lainnya, apalagi di program rekalibrasi seperti ini banyak calo yang akan menawarkan janji-janji atau juga iming-iming yang tentunya bukannya bisa memberikan solusi tapi malah akan membuat Anda semua mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Terima kasih Mas sudah mau bergabung. Terima kasih Mbak. Menceritakan kisahnya bersama kita. Gimana sih ceritanya? Singkatnya gimana? Singkatnya mulanya pada tahun 2015 saya ikut agent. Waktu itu untuk program 6P ya Mbak ya. Habis daripada program 6P jadi program 5P. Ya, selepas 5P sampai sekarang saya seorang pati. Ya, memang gak ada dokumen. Gitu. Sudah 5 tahun ini? Iya, sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, tiap tahun saya memang membayar sama agent. Dan tapi saya tidak pernah melihat saya punya permit kerja gitu. Jadi setiap tahun saya harus membayar sekurang-kurangnya 2.500 atau mungkin lebih gitu Mbak. Dan sampai sekarang belum pernah pegang yang namanya Permit kerja. visa. Iya benar sekali. Yang diberikan oleh calo itu apa ke Mas? Sebagai bukti Mas sudah membayar sejumlah uang 2.000 lebih itu. Dia cuma ngasih kayak pas selawatan gitu aja Mbak, berupa kertas. Dan selama 5 tahun itu juga saya nggak pernah memegang paspor. Paspornya diambil sama iya, calonya? Paspor juga diambil sama agent gitu ya. Jadi memang selepas 5 tahun itu saya nggak pernah pulang kampung gitu loh. Padahal udah pernah sekali gitu rencana pengen pulang kampung karena lebaran. Udah beli tiket semuanya gitu, ternyata permitnya nggak jadi. Alasannya apa? Alasannya nunggu dari imigrasi katanya gitu. Terus katanya stikernya on the way, On the way dari? On the way dari imigrasi. Tapi nyatanya permitnya mati bulan 2 gitu ya. Tapi bulan 1 baru siap, stiker ditempel. Saya megang cuma 1 bulan, terus dikasih bersama paspornya itu? Iya, terus dikasih lagi ke agent lagi dan harus membayar lagi. Agennya itu langsung dengan dato itu atau si dato ini punya kaki tangan lagi? Dengan dato sendiri. Langsung? Langsung. Kenapa masih terus bertahan sampai 5 tahun dengan dato yang ini? Karena jadi dato ini selaku majikan peminjam nama atau dia punya perusahaan yang mengeluarkan mengurusi visa-visa begini? Dia ada satu syarikat yang dia juga kayak ngeluarkan permit. Dan dia juga salah satu agent gitu loh Mbak. Agent dengan calo sama dong? Iya. Jadi dia ada syarikatnya sendiri dan yang dia sebagai calo. Yang mengurusi visa untuk pekerja begini? Iya. Oke, terus kenapa nggak pindah? Sudah berkali-kali terjadi begitu? Sebab kalau saya pindah berarti saya harus ambil semua dokumen semua dan saya harus pulang ke Indonesia. Dan cancel visa yang iya, awal cancel gitu. visa. Jadi saya harus mengulangi lagi daripada harus bayar 6.800 lagi gitu loh Mbak. Oke. Terus kertasnya seperti apa yang dipegang Mas selama 5 tahun ini? Kertasnya cuma yang dikasih kayak special pass. Special pass itu kan harusnya stiker juga? Iya, yang cuma dikasih yang kayak gini. Oh, jadi ini Malaysia Immigration Regulation Special Pass. Tapi special pass ini cuman untuk 30 hari, bukan visa dong? Iya, makanya yang saya juga nggak tahu, cuma dia kasih yang stiker-stiker kayak gini semua Mbak. Terus yang di paspor juga mereka... Special pass ini dapat selama 5 kali? Setahun sekali dapat beginian? Iya. Hanya begini? Iya. Dengan harga 2.600 itu? 2.600. Terus yang ini ada permohonan penerimaan ikat sementara. Kalau special pass ini bukan untuk pekerja, tapi misalnya kita sudah masuk ke Malaysia, terus misalnya kita sedang berobat gitu ya, atau kita sudah sedang punya pekerjaan di sini, perlu perpanjangan waktu, baru diberikan special pass ini. Ya, yang itu saya juga kurang tahu Mbak. Yang penting saya bayar, yang penting saya berharap ada permit gitu aja Mbak. Oh, ini ikat sementara. Iya, yang ini ikat sementara, tapi sampai sekarang juga saya nggak terima ikatnya.
tas itu aja. Bukan berupa kartu e-card itu? Nggak ada sama sekali, Mbak. Pernah nggak di jalan ketemu polisi, ditanya mana paspor, mana izin kerjanya, dan Mas tunjukkan ini berlaku nggak? Pernah sekali, tapi katanya ini cuma spesial pass untuk sementara. Yang ini? Yang kertas ini? Yang ini juga pernah. Hah? Terus dia tanya mana ikatnya, aku bilang aja masih di agent gitu. Kenapa Terus? masih di agent gitu? Ya akhirnya ya dadat gitu, ya tetap juga harus ngeluarin duit, Mbak, untuk bayar polisi. Uang damai di jalan? Uang damai jalan, 200 juga keluar, Mbak. Jadi ini sebenarnya nggak berlaku kalau polisi nanya Nggak mana berlaku. izinnya? Nggak berlaku, yang polisi mau lihat paspor sama permit kerja. Jadi Mas sudah 5 tahun nggak pernah pegang paspor, pegang pun Bener. hanya 1 bulan. Bener. Dan mau pulang juga nggak bisa karena Udah 3 kali. cuman punya paspor 1 bulan kan. Bener. Terus setiap tahunnya harus bayar 2.600, Iya. kalau dikali 5 sudah hampir 12.000. Iya, Mbak. Cuma untuk kertas begini. Bener. Bisa kenal dari mana dengan agent yang ini? Sebenarnya itu kenal juga dari salah satu teman gitu loh, Mbak. Boleh saya Katanya lihat ya? recommendation gitu. Oh, jadi awalnya perjanjiannya dengan agent ini dapat visa yang Cleaner. jenis cleaner, yang Iya, service ya? bener. Tapi nggak pernah dapat? Nggak pernah sama sekali, Mbak. Di paspor nggak pernah sama sekali ada stiker? Nggak ada, cuma yang adanya special pass. Kenapa nggak ditagih? Pernah, Mbak, ditagih, katanya itu kamu dari proses 6P, habis itu proses 5P, habis 5P katanya lagi ada masalah sama imigrasi. Kasian banget ya. Terus Ya Allah, jahat banget. terus akhirnya katanya permitnya on the way, stikernya udah on the way, tapi aku tunggu-tunggu juga nggak dapat, Mbak. Setelah dapat yang selama 1 bulan itu, Mas bilang apa? Kenapa baru sekarang dapatnya? Bulan depan harus dikasih lagi paspornya. Katanya banyak yang antrian, Mbak. Antriannya sebanyak apa? Katanya beribu-ribu orang ngurus permit Sama perusahaan ini? di imigrasinya, Mbak. Pernah nggak sama agent ini datang ke imigrasi untuk sidik jari atau juga untuk difoto ke imigrasi untuk visanya? Pernah, gitu? waktu itu interview daripada program 5P ke program yang baru. Dan Bukan, maksud saya yang apply visa sama agent ini. yang ini nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Jadi cuma hanya kasih paspor, kasih uang? Iya. Terus kemarin juga pernah yang waktu di imigrasi gitu, katanya kamu harus bayar lagi ini 350, kalau nggak nanti kalian nggak dapat permit gitu. Yang bilang? Agentnya, datoknya itu. Langsung datonya itu Iya. yang bilang? Iya. Minta duit berapa? 350, 600. 600? Iya, itu. Satu orang? Iya, itu. Waktu itu ada berapa orang waktu dibawa ke imigrasi rame-rame? Itu ada 30 orang. 30 orang? 30 orang. Katanya siapa yang nggak bayar hari ini, permitnya nggak dapat. Dapat nggak setelah bayar? Dia cuma dapat kertas, Mbak. Kertas yang mana? Yang spesial pass tadi itu? Iya. Itu bukan permit dong. Iya, katanya mana permitnya? On the way, tapi kan udah aku kasih itu pas lawatan, gitu, Mbak. Ya Allah, jahat banget sih. Iya. Nggak ada rencana yang 30 orang itu untuk lapor polisi gitu? Pernah, Mbak, penipuan? pernah sih ada satu yang gitu kan sampai berantem, Mbak, bilang, kenapa sih Dato, suruh bayar lagi. Terus dia bilang, ya kamu jangan marah-marah saya, kamu marah-marah imigrasi dong. Malah dibentak gitu, kalau kamu nggak mau nyambung sama saya, ya udah, gitu. Tempat lain aja gitu? Tapi Jadi kamu semua harus orang pulang. terpaksa? Ya terpaksa Nggak kalau. ada jalan lain? Ya kalau nggak gimana, duit udah masuk, Mbak. Ya Allah, Kan duit kasihan udah banget. masuk 2.600, Mbak. Kalau di tengah jalan gimana, mau pulang lagi, datang ke sini lagi, bayar lagi 6.000. Untuk cari calo baru? Cari gitu calo kan? baru, itu kalau benar, kalau nggak benar lagi. Kasian banget, jahat banget ya. Makanya jangan percaya sama Dato, agent yang inisialnya Dato gitu. Ini yang pertama tahun 2017 harus bayar 3.180. Oh, jadi nyampe 3.180? Iya, Oh. ini aku minta resitnya, kalau nggak dia nggak ngasih, Mbak. Nagih resit ya? Nagih resit itu dikasih 3.180. Ya, ini tanggal 13 bulan 4 2017. Bilangan pendaftaran 5 jumlah 3.180. Padahal harusnya kalau memang ada majikan yang betul gitu nggak sebanyak ini. Pembayaran visa untuk jenis servis ya, untuk cleaner. Cleaner itu, Mbak. Jadi setiap tahun pokoknya kita harus spend itu kayak 3.000 gitu. Minimalnya. Minimal. Ya Allah. Soalnya dia minta nanti 2.600, belum lagi nanti kayak ekstra untuk ini, untuk itu. Jadi minimalnya 3.000 setiap Minimal tahun. 3.000 dan itu nggak memegang permit dan Sama paspor sekali. sama Saat sekali. ini, sekarang ini pegang nggak paspornya? Sekarang saya pegang sebab tahun kemarin memang saya
dia nagih gini, mau renew lagi nggak gitu. Aku udah Renew give up. apa dong kalau cuma 1 bulan pegangnya? Iya, mau renew permit, terus akhirnya aku give up gitu Mbak. Kan males gitu kan, tiap tahun ditipu, akhirnya dia bilang, ya udah kamu nanti keluar. Ya udah, keluar gitu. Kayak Marah dianya. dia marah gitu loh Mbak. Waktu aku mau bikin keputusan mau pulang gitu, dia marah. Mungkin dia nggak dapat income lagi gitu loh. Dan bisa aja masnya membongkar ini kan. Mm-mm. Jadi ini adalah sebuah perusahaan yang beralamat di, pernah nggak datang ke sana? Pernah Mbak, sering Mbak. Beralamat di, Iya, sering kok Mbak kesana Mbak. Nagih permitnya itu. oh nagih permitnya ke sana. Iya, terus Dan sampai sana juga nggak ada apa-apa dong. nggak dapat. Dan waktu di sananya, Mas ada kenal nggak serombongan Mas ini ada berapa orang? serombongan aku yang waktu itu yang paling lama yang ditipu sampai 5 tahun tuh ada dalam 7 orang Mbak. 7 orang termasuk Mas? Termasuk saya. Terus satu lagi yang ada di Pucung, satu lagi di PJ, itu seorang pembantu juga ditipu juga. Belum yang lain-lain? Belum ya? yang lain, yang ada dari Melaka juga ada. Ya Allah, kasihan banget. Harapannya apa sih untuk perusahaan itu yang menipu Mas dan teman-teman selama 5 tahun? Ya harapannya itu ya sadar gitu loh, jangan menipu kayak kita gitu. Kita pun nyari Menghalalkan duit, segala iya. cara gitu ya. Kita pun nyari duit gitu ya. Kamu jangan senang-senang dong, enak-enak dong. Minta duit yang banyak gitu, ikut prosedur gitu aja. Kalau misalnya dia mau cari untung, oke lah ya, asalkan memang dapat permitnya. Bener Mbak. Tapi kan ini sudah bayar, permit cuma dapatnya 1 bulan, selama 11 bulan harus bertahan iya. sendiri, struggle sendiri, cari jalan sendiri supaya nggak ditangkep. Dan selama 11 bulan itu pun nggak berani keluar mana-mana Mbak. Betul, karena kan nggak pegang paspor. Bener. Nggak bisa keluar Malaysia juga kan. Bukan 11 bulan aja itu, 5 tahun, hampir 5 tahun kita mau keluar mana-mana pun Ya takut karena juga. pas sudah 5 kali gitu kan, renew-nya gitu. Terus pernah bilang sekali, Dato, ini ada polis nih. Ini gimana? Bilang aja katanya paspornya ada gitu. Ya nggak bisa, orang dia mau lihat paspornya Ya kok mau lihat gimana? fisiknya kan, bukan cuma kata-kata aja, ada Terus di malah- mana buktinya. Terus malah dia bilang, ya udah tanya polis tuh damainya berapa? Loh kok malah aku suruh bayar gitu. Ya Allah. Terus sekarang Mas apa rencananya? Mau ikut rekalibrasi ini? Rencananya ya saya mendingan ikut rekalibrasi ini Mbak. Yang program pulang ya? Iya, program pulang. Ya dan ini nggak ada calo loh ditulis kan sama imigrasi Iya. langsung daftar ke sana gitu. Iya, Jadi jangan percaya lagi. Ya cuma buat nih pati-pati tuh yang penting satu, jangan percaya sama omongan calo, apalagi yang berinisial Dato gitu ya, karena Dato itu kadang nggak ada benernya gitu. Dan nggak berkah juga ya dapat Iya, uangnya. bener. Disumpahin banyak orang kan. Iya bener Mbak. Ya Allah, saya ikut bersedih ya Mas, bersimpati sama nasibnya Mbak. Mas dan teman-teman semua. Mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa ya memang kita mencari uang di negara orang, tapi kalaupun menggunakan jasa agensi untuk mencari visa seperti ini ya dilihat-lihat lagi lah. Jadi kalau yang mau tahu siapa nama company-nya dan datonya kita nggak bisa buka karena ini bukan kita mau membuka kejelekan orang, tapi kita membagikan pengalaman supaya modus-modus seperti ini itu adalah penipuan. Jadi kalau ada teman-teman sekarang yang hanya memegang paspor dan visa selama 1 bulan, berarti itu penipuan karena sudah ada buktinya. Selama 5 tahun Mas yang di depan saya ini tidak pernah memegang paspor dan tidak pernah pulang. Jadi sebaiknya berpikir ulang untuk meneruskan dengan agen yang sama. Sebaiknya mencari agen lain yang lebih amanah, yang lebih bertanggung jawab, lebih jujur, dan memang benar-benar ingin membantu. Bukan hanya untuk mengeruk uang dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan nasib dari orang-orang yang membayar visa kepada perusahaannya. Baik, Mas.